Ya, saya Diakon Leonardo Satrio, biasa dipanggil Satrio. Kalau rumah dipanggil Leo ya. Sering berjalannya waktu dipanggil Satrio. Ya, saya berasal dari Ngawi, di sini lebih tepatnya. Saya putra dari Bapak Agustinus Supriyadi dan Ibu Veronika Widi Mulyani. Perkenalkan, saya Diakon Yohanes Dwi Penta Pasati. Saya akrab dipanggil Diakon Yohanes atau Diakon John. Bahkan kalau di tempat diakonat saya dipanggil Diakon Jono. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Kakak saya perempuan, lalu saya nomor 2, adik saya perempuan, dan adik saya yang terakhir laki-laki. Saya calon Imam Keuskupan Surabaya yang akan ditabiskan pada tahun ini pada tanggal 25 Juli 2024 bersama dengan Diakon Leonardo Satrio Priambodo. Saya Maria Angel Berta Marani. Kalau di sini biasa dipanggil Berta, terutama di keluarga. Saya adalah anak ketiga dari 3 bersaudara, sekaligus ya adik satu-satunya dari Diakon Satrio. Bersama kakak perempuan saya, Elizabeth Prita Maharani, yang sudah menikah dan punya 2 anak. Jadi saya sudah dipanggil Om Diakon ya, sebentar lagi Om Romo gitu. Nah, jadi kami 3 bersaudara, saya nomor 2, laki-laki sendiri, bahkan cucu laki-laki sendiri ya, sempat dieman, laki-laki sendiri jadi Romo gitu. Bapak saya membela, justru itu, satu-satunya laki-laki jadi Romo gitu. Nama saya Ibu Veronika Widi Mulyani, ibu dari Diakon Satrio, dari Stasi Sine, Paroki Kristus Raja Ngerambi. Jadi anak satu-satunya yang laki-laki ini, bapaknya pernah menginginkan kalau punya anak laki-laki mau dipersembahkan buat Tuhan. Dan sebelah saya ini nenek saya, juga neneknya Diakon Satrio, Mbah Parini, atau biasa juga dipanggil Mbah Nardi. Mbah yang paling berkenan di hati. Saya lahir di Surabaya, ibu aslinya dari Blitar, lalu almarhum bapak saya dari Toraja. Saya orang tua dari Yohanes Ju, nama saya Magdalena, panggilan Bu Lena gitu. Sebagai orang tua, saya didik secara Katolik. Ya, awalnya dia sekolah, ikut, kan masih kecil waktu itu, sekolah minggu, kegiatan sekolah minggu, terus jadi ini Mudika, ikut dalam organisasi di gereja itu Miss Dinar. Iya, memang SD-nya juga SD Katolik sampai SMP-nya gitu. Masa kecil Diakon Aan, manggilnya Aan ya kalau di rumah ya. Jadi dulu sih kalau SD itu, waktu SD Diakon Aan, SMP kita sering berangkat bareng ke sekolah. Diakon Aan sering bertengkar ya kalau sama saya. Soalnya paling penguasa televisi karena dia sering main game. Jadi sempat saya pernah pukul belakangnya karena nggak mau berbagi televisi karena dia main game terus. Paling sering dipukul sama ayah saya. Karena suami saya itu kan militer, dia dididik secara militer, jadi saya pasti dia itu kayak dikerasin gitu. Ya saya nggak menerima, pasti ada apa diapain di badannya dia. Ya akhirnya saya bertengkar sama suami saya gitu. Caranya nggak seperti itu. Kalau memang dididik secara militer, ya sudah nggak usah dibawa ke rumah untuk anak-anak. Saya begitu. Namanya anak kecil ya Pak ya, pasti itu bandel. Terus dia kalau dia kalau bersalah itu dia diam. Bapak saya pernah menjalani masa juga pembinaan tapi di seminari menengah.
Lalu saya pun juga akhirnya juga ikut walaupun hanya setahun di Makassar. Saya mengalami tuh di mana-mana, di mana waktu Diakon Yohanes SMA kan sudah sempat masuk seminari. Nah, sempat itu kalau nggak salah hari Minggu dia boleh pulang ke rumah. Dia boleh pulang ke rumah, tapi nanti siang tuh harus balik lagi ke asrama. Nah, waktu itu saya masih SD di Makassar. Dia nggak mau balik ke asrama. Dia merasa bosan di sana. Nah, waktu itu sempat saya tahu bapak mukul kalau nggak salah, nggak tahu mukul, nggak tahu marahin karena Diakon Yohanes nggak mau balik. Tapi setelah pindah ke Surabaya, dengan sekian waktu masa menjadi seorang awam bekerja kurang lebih 8 tahun, saya hitung ternyata panggilan itu muncul dan bapak saya satu-satunya orang yang sangat mendukung dan senang ketika mendengarkan saya ingin kembali menjalani pembinaan sebagai seorang imam. Saya yang keberatan awalnya, tapi ayahnya itu ngotot mau, ya sudah biarin aja, sudah. Karena waktu itu kan dia ikut di Makassar cuman dari SMP. Mungkin anak ini belum dewasa beneran. Ya, tentu yang paling kaget itu adalah ibu, karena ibu punya memori pengalaman dulu waktu di seminari menengah di Sulawesi di Makassar itu saya sempat hanya setahun lalu gagal dan harus berproses di luar. Ada rasa takut tentu, ada rasa cemas, bimbang bila nanti saya pun di tengah perjalanan putus atau keluar lagi. Tapi sekali lagi bahwa karena ibu saya itu suka berdoa, doa novena, doa rosario, maka wujud kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dibawa di dalam doa-doanya. Dan terbukti bahwa doa-doa ibu saya sungguh-sungguh memberikan kekuatan di dalam perjalanan pembinaan saya selama di seminari. Gitu. Karena dia punya pilihan, Pak. Punya pilihan, dia bilang, saya maunya seperti ini nih. Ya sudah, lama-lama mungkin hati saya nih luluh untuk dia gitu. Ya sudah, kalau memang itu pilihanmu, saya mendukung, saya doakan. Kalau dari aku sih sempat kaget ya, karena kan saya kan dulu kan nggak pernah tahu kalau misalnya Diakon Yohanes ini pengen masuk seminari menjadi romo. Awalnya kan saya tahu kan cuman kerja, terus ternyata kok tiba-tiba, oh mau masuk seminari, wah istimewa ini akhirnya. Ya cukup senang dan bersyukur. Sama sebelum dia yang masuk ke asrama, waktu itu dia sudah memutuskan untuk mengikuti panggilan. Ya itu kita sempat menghabiskan waktu tuh kita ngafe, ngopi bareng berempat. Ya, main kartu. Iya main kartu sampai dari siang sampai malam gitu. Itu sih ya. Itu sih yang momen yang paling terkesan ya. Tentu bahwa kakak dan adik saya, mereka juga sangat mendukung, meskipun juga ada rasa ketakutan, kekhawatiran yang dialami juga oleh ibu saya. Tetapi kakak saya, adik saya selalu mendukung dan menyerahkan kembali, selalu memberikan sebuah pesan bahwa apapun yang sudah dipilih harus ditanggapi dengan serius, bertanggung jawab, sehingga itu yang akan mengantar pada masa depan yang lebih baik lagi. Diakon Satrio itu anaknya pendiam, ya pendiam juga waktu masih bayi itu sangat mudah untuk dimong ya. Nama saya Feli, saya teman masa kecil dari Diakon Satrio. Kami berasal dari Paroki Kristus Raja Ngrambe. Diakon Satrio dulu waktu kecil menghabiskan waktunya untuk ikut misa dan bersekolah minggu di paroki kami. Dan beliau itu sangat pemalu dan pendiam sehingga tidak banyak berinteraksi dengan teman-teman atau bercerita gitu. Tapi memang terlihat sangat baik dan alim sejak kecil, jadi cocok jadi romo. Ya, mudah kasihan sama orang lain gitu loh, sangat perhatian juga pada orang lain. Dia sangat tidak bisa dengan teman-temannya yang
berkekurangan. Bahkan sering membantu waktu masih SD, anak kecil-kecil itu. Bahkan sampai temannya tidak bisa makan itu dia bantu mencari rosok barang-barang bekas itu dijual terus supaya temannya bisa makan. Itu. Kalau awal kami sebagai ibu itu ya tidak menginginkan menjadi romo gitu ya. Mungkin ada perasaan kasihan atau gimana. Karena menjadi romo itu kan tidak mudah. Gitu. Ya saya hanya memantapkan, benar nggak kamu mau jadi romo nantinya? Kan harus sekolah di seminari, itu harus di asrama, nggak setiap hari ketemu ibu. Tapi waktu masuk di seminari ini, waktu saya juga ikut mengantar di seminari menengah Garum itu. Waktu datang di sana, nggak usah khawatir ya Mbak, saya udah kerasan di sini. Saya mantap Mbak di sini, di seminari ini. Padahal tempatnya saya memprihatinkan juga ya. Dekat kamar mandi, tempatnya di atas dia. Kan susun 2 gitu tempat tidurnya. Tapi waktu masa remajanya kecilnya masih di gereja ini membantu bapaknya juga. Ini bapaknya kan asisten imam. Jadi dia membantu waktu persiapan mau Ekaristi, mau ibadat bersama, aktif di gereja. Dia pernah ini jadi pelayan apa itu namanya? Jadi misdinar. Ya. Kedua adik dari bapak saya adalah seorang romo juga. Jadi bapak nomor 1, nomor kedua itu Romo Dwi Joko, nomor 4 itu Romo Budiono dari Ordo Karmel. Ya memang melalui mereka saya punya kedekatan dengan imam, gitu, seorang romo. Gitu. Karena juga dari keluarga sendiri ada yang jadi romo, jadi keramahan, lalu cinta mereka juga kepada keluarga. Nah itu sungguh besar saya rasakan dan alami. Dan dari situlah saya mengalami keterpesonaan pada seorang imam. Gitu. Tetapi ada juga kenangan yang menarik saya rasa. Dulu ketika ziarah ke Posarang itu, kakek sering ngajak saya untuk nyekar ke makam para romo-romo misionaris, romo Italia, seperti Romo Rossi dan sebagainya yang dulu ke daerah Madiun, Ngawi dan sekitarnya itu. Gitu. Saat itu saya sempat menyaksikan kakek saya nangis gitu. Saat itu mungkin saya hanya berpikir, wes tuwek kok gembeng. Tetapi kemudian semakin lama saya semakin menyadari, kakek saya itu orangnya garang, galak, gitu, keras. Gitu. Kira-kira apa yang membuat kakek saya yang semacam itu bisa begitu luluh di hadapan seorang imam? Jika bukan karena cinta seorang gembala pada umatnya saat itu. Karena anaknya begitu mantap untuk ingin masuk di seminari dan saya melihat perkembangannya, dia merasa kerasan dan merasa pernah mengatakan, Bu, kayaknya saya jatuh cinta di seminari di sini. Kalau begitu ya baiklah, sebagai ibu saya juga akan ikut mendukung, mungkin ibu hanya bisa mendoakan. Sejak kecil ini memang anak-anak ini sudah kami ajarkan dengan banyak doa. Tidak meninggalkan doa, apalagi doa yang dihafal ya Angelus misalnya. Jadi tidak meninggalkan jam 6, jam 12, jam 6 ini ya. Setiap anggota keluarga memiliki kesan masing-masing, tetapi yang paling berkesan saya rasa bapak saya. Waktu itu ketika proses pembangunan rehab gereja Stasi di sini, nah bapak itu mendesain sebuah altar, dan ketika memboyong altar itu, pesan dari Ngerambe ke sini dalam perjalanan, bapak itu berpesan, Le, bapak tidak bisa ngasih apa-apa, kalau nanti kamu sudah tak bisa jadi romo selain altar ini, tempat nanti kamu akan misa perdana di sini. Satrio sungguh-sungguh kuat imannya ya. Cita-citanya untuk meneruskan perjuangan bapaknya ya. Juga perjuangan mbahnya dulu. Jadi dia sangat kuat mental ya. Jadi waktu bapaknya meninggal ini saja dia mau khotbah dengan tenang, dengan jelas. Sebenarnya bapak meninggal itu beberapa hari setelah kakek Mbah Kakung itu 1000 hari.
Itu pagi sebenarnya masih nganter saya, nganter Mbah Nyekar ke tempatnya Kakung. Terus setelah itu doa selasan Bapak malah ngedrop waktu masih di gereja. Ya, yang tahu pertama juga Mbah, terus langsung pada dibawa ke GD, lalu dirujuk ke Sragen. Waktu itu juga sebenarnya saya sama Mbah itu sampai 3 kali doa rosario pembebasan. Setelah itu sebenarnya saya tidur, Mbah masih rosario. Lalu jam 12 pas itu ternyata ada yang nelpon. Itu Romo Joko, paman saya. Itu bilang gini, "Berta, kamu yang sabar ya." Terus ya, "Kenapa Mo? Ada apa?" "Kamu yang sabar, Bapak udah meninggal. Kamu yang kuat ya, jangan gampang bersedih." Lalu diakon diberitahu, padahal waktu itu diakon itu habis dari mana gitu mau pulang ke Surabaya. Dia langsung kayak diem terpaku, kayak enggak, masa sih Bapak udah nggak ada, padahal aku belum jadi diakon gitu mungkin maksudnya. Apalagi Bapak juga sangat mendukung diakon untuk menjadi Romo, bahkan dia juga mempersembahkan altar gereja itu untuk Romo. Saya ingat dia pernah bilang begini, "Le, Bapak nggak bisa ngasih apa-apa buat kamu. Bapak cuma bisa ngasih altar ini buat kamu, sumben kalau misalnya jadi Romo bisa perdana di sini dipakai ya. Bapak nggak bisa ngasih kamu apa-apa. Bapak hanya bisa ngasih kamu ini." Bangga juga kepada Bapak, Mas Leo, dia bisa bertahan sampai jadi Romo. Dari awal di seminari sampai prater dan saat ditabiskan jadi diakon dan sekarang menginjak tahap akhir sebagai Romo pastor, nah itu sungguh-sungguh memang dari pengamatan saya sudah bakat atau kemauan dari kecil itu sudah terlaksana, terkabul. Mewakili seluruh umat Stasi Santo Yohanes Rasul Sine dan seluruh umat paroki Kristus Raja Ngrambi secara umum, saya sampaikan semua umat berbangga kepada Frater Diakon Leo. Semoga cucu saya Leonardo Satrio Prianggodo menjadi imam yang baik, menjadi imam yang taat dan setia, bisa melayani umatnya dimanapun dia ditugaskan, harus siap. Kakak jadi Romo nanti harus membaur ya sama entah orang tua, remaja, anak kecil, pokoknya jangan pilih-pilih sama umat. Menjadi seorang Romo yang baik, Romo yang bisa mengerti umat, yang jelas Romo yang bijaksana. Diakon Satrio tetap teguh dan setia dalam panggilan. Tuhan memberkati. Dimanapun Diakon Yohanes ditempatkan nanti, kami keluarga tetap mendoakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika nanti Diakon Yohanes merasa lelah, merasa mungkin putus asa, tetap mencari Tuhan. Itu aja sih. Jangan bosan-bosan untuk melayani sama umat dan jangan meninggalkan ajaran Tuhan. Semoga dia panggilan ini untuk akhir langkah terakhir. Satu kata untuk Diakon Yohanes, setia. Los. Diakon John tetap teguh dan setia dalam panggilan. Jangan lupakan kenangan kita di Ngrambi.